Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali setelah pertemuan sebelumnya bulan lalu di lembaga yang pertama. Alhamdulillah pada kesempatan ini bertemu kembali untuk lembaga yang kedua dengan materi proyek penguatan profil belajar Pancasila P5. Baik, Bapak Ibu, sebelum lanjut ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, yang akan kita bahas kali ini adalah sebenarnya P5 itu seperti apa, kemudian konsep dari P5 itu bagaimana, kemudian apa yang harus kita lakukan di P5, selanjutnya bagaimana keterkaitan antara pihak sekolah, kemudian guru dan peserta didik yang akan terlibat dalam kegiatan P5 ini. Jadi segala sesuatu hal yang berhubungan dengan kegiatan P5 akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum lanjut ada oleh-oleh ya. Jadi sebelum kita lanjut ada oleh-oleh, itu berupa lembar kerja satu ya. Sebelum masuk ke kegiatan itu kita kerjakan dulu lembar kerja satunya. Sudah ada yang satu yang dibagikan Bapak Ibu? Belum ada? Jadi di LK1 itu ada beberapa pertanyaan terkait tentang P5. Jadi untuk LK1 ini itu ada refleksi tentang implementasi P5. Yang pertama itu apa yang Bapak Ibu pahami tentang pembelajaran berbasis proyek ya, atau project based learning. Kemudian apa peran masing-masing. Jadi kepala sekolah berperan sebagai apa, kemudian guru dalam hal ini apa yang dilakukan oleh guru untuk kegiatan P5 ini, kemudian partisipasi guru itu seperti apa. Kemudian yang ketiga itu adalah resource-nya. Jadi sumber daya yang ada di sekolah maupun di lingkungan sekitar sekolah itu seperti apa yang menunjang untuk proyek P5 ini. Kemudian kira-kira setelah akan diimplementasikan P5 ini ya, kira-kira tantangan atau kendala apa saja ya, yang dihadapi pada saat melakukan kegiatan P5 ini. Silakan Bapak Ibu. Pertanyaan yang akan kita diskusikan ya, tentang bagaimana memulai kita refleksi tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi yang pertama kira-kira dari P5 ini apa yang Bapak Ibu ketahui tentang P5 itu seperti apa. Kemudian dalam hal kegiatan tersebut kira-kira untuk yang menjadi atau yang memerankan setiap kegiatan dalam hal tersebut itu seperti apa. Kemudian resource atau sumber daya yang ada di sekolah masing-masing itu modelnya bagaimana, dan
kira-kira apa yang menjadi kendala atau apa yang menjadi tantangan pada saat proses melakukan kegiatan kelima ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin mengomentari tentang 4 hal tersebut? Jadi misalkan saya selaku kepala sekolah misalkan ya, pemahaman saya tentang P5O modelnya seperti ini. Kemudian kalau misalkan setelah melakukan kegiatan tersebut, saya selaku kepala sekolah melihat bahwa pada saat proses kegiatan ini ternyata ada kendala-kendala atau ada situasi-situasi yang mungkin bisa menghambat lanjut kegiatan tersebut. Baik, Bapak Ibu, ada yang bisa mewakili dari kepala sekolah, ada juga yang bisa mewakili dari guru, ya. Atau misalkan ada juga yang bisa mewakili dari pengawas. Baik, silakan. Dari perwakilan guru dulu mungkin untuk pilih ini silakan. Kira-kira pemahaman Bapak Ibu tentang kelima ini modelnya seperti apa untuk kedepannya? Kemudian tugas dari Bapak Ibu sendiri misalkan ya, atau misalkan peran nanti untuk kelima ini. Kemudian misalkan kalau sudah ada yang dilihat dari P5 ini, kira-kira dari kebutuhan dari sekolah itu sumber dayanya seperti apa yang menunjang, ya. Misalkan dari satu mata pelajaran itu, kira-kira kalau misalkan saya menggunakan untuk proyek P5 ini menunjang dari kebutuhan di sekolah atau sekitarnya seperti apa, dan biasanya kalau misalkan sudah terpenuhi untuk sumber dayanya, misalkan ada kriteria ya, yang menjadi kendala atau yang menjadi tantangan dari P5 ini. Silakan Bapak Ibu, dari guru dulu, ada yang ingin mewakili? Silakan. Ya, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Baik, kami akan mencoba menyampaikan apa yang kami ketahui terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi dimulai dari nomor 1, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai pembelajaran berbasis proyek. Jadi yang kami ketahui tentang apa itu pembelajaran yang berbasis proyek adalah bahwa pembelajaran berbasis proyek itu adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya, Pak. Seperti itu. Terima kasih. Semuanya, Pak? Ya, bisa dulu. Ya. Kalau perannya nanti seperti apa? Jelaskan peran masing-masing aktor berikut dalam perancangan dan penerapan proyek penguatan profil pelajar, capaian proyek, kemudian memberikan saran dan juga masukan secara berkelanjutan untuk peserta didik. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Kalau tantangannya kira-kira apa, Ibu? Tantangannya terkait dengan pelaksanaan P5 yang dilaksanakan di sekolah itu, Pak, adalah jujur saja sebenarnya masih kabur. Masih kabur sebenarnya. Artinya begini, P5 ini, Pak, setiap mata pelajaran itu diimplementasinya di kurikulum itu karena ditambahkan masing-masing 1 jam pelajaran. Jadi misalnya bahasa Indonesia 2 jam, jadi 3 jam pelajaran itu. Jadi sebagai guru nanti akan ada asesmen. Jadi modelnya nanti ada kriteria-kriteria tertentu. Jadi modelnya sama seperti berkembang, ya. Kemudian ke mekanisme atau tahap-tahap selanjutnya sampai di tahap yang diinginkan yang terakhir itu adalah tahap mahir. Jadi ada alur-alur yang harus nanti akan ada contohnya, alur-alur yang harus dilakukan
bagaimana supaya pada saat sesi yang terakhir misalkan ada P5 yang sudah ditentukan, itu sudah akan kelihatan apakah peserta didik kita itu sudah sesuai dengan tujuan yang dilaksanakan pada saat kegiatan awal yang sudah ditentukan, ataukah masih ada tahap atau mekanisme tertentu yang masih belum dilakukan atau masih belum dicapai oleh peserta didik itu. Jadi nanti akan kita lihat alur-alur untuk proses P5-nya. Jadi terkadang masih ada yang masih bingung, oh ini P5 ini seperti apa sih? Kenapa harus dimasukkan dalam mata pelajaran tertentu misalkan, atau misalkan dimasukkan ditambahkan jamnya supaya proyek ini berjalan. Baik, ada yang ingin dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, silakan Bapak Ibu. Untuk yang satunya, ya silakan Pak. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Baik, kami akan mencoba memberikan pemahaman kami terkait dengan P5 ini. Terkait dengan pertanyaan pertama, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai pembelajaran berbasis proyek? Menurut kami Pak, bahwa pembelajaran berbasis proyek itu merupakan pembelajaran yang dibangun di atas kegiatan dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Jadi pemecahannya ini secara berkelompok. Kemudian yang kedua, jelas peran masing-masing aktor berikut dalam perencanaan dan penerapan P5. Saya sebagai kepala sekolah Pak, saya merasa bahwa peran saya di situ yang pertama adalah pencetus pelaksanaan P5. Yang namanya pencetus itu dalam melaksanakan kegiatan tentunya kita bikin kita membentuk tim pelaksana, apakah itu terdiri atas koordinator juga termasuk fasilitator. Kemudian peran kepala sekolah juga menurut saya adalah pembangun komunikasi yang aktif itu dan juga sebagai pengawas dalam pelaksanaan kegiatan P5. Kemudian sumber daya apa saja saat ini sudah dimiliki oleh sekolah sebagai sumber belajar P5. Menurut kami Pak, yang pertama itu adalah tentunya sumber daya manusia. Kemudian sumber daya fisik, sarana dan prasarana sekolah, termasuk sumber daya keuangan. Jelas kita tidak bisa melaksanakan P5 kalau tidak ada duit-duitnya Pak. Dan tidak lepas juga sumber daya informasi dari banyak sumber. Kemudian apa tantangan dan kendala yang dihadapi dalam perencanaan dan implementasi P5? Menurut kami yang kami rasakan Pak, bahwa yang menjadi tantangan itu belum memahami, sama dengan teman yang dari mewakili teman guru tadi, belum memahami bagaimana tahapan pelaksanaan P5 itu atau alurnya. Kemudian yang kedua, belum memahami cara membuat modul, ini yang terutama Pak, cara membuat modul P5. Kemudian masih bingung juga menentukan tema yang sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Barangkali itulah beberapa tantangan dan kendala yang kami hadapi di dalam perencanaan P5 ini. Itu untuk sementara barangkali Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, untuk tantangan dan kendala sebenarnya kurang lebih hampir semua sama, karena masih belum atau kurang mengetahui tentang model P5 ini seperti apa, untuk proyeknya seperti apa. Jadi nanti akan dilihatkan untuk contoh-contoh model P5 itu seperti apa. Jadi selain dari alurnya, kemudian mekanisme untuk P5-nya seperti apa, dan juga contoh-contoh yang sudah ada sebelumnya tentang bagaimana menerapkan P5 di sekolah. Jadi akan ada nanti contoh-contoh yang diberikan Pak, silahkan nanti dilihat, kemudian silahkan disesuaikan, karena setiap sekolah itu pasti ada penerapan yang berbeda terkait P5-nya. Baik mungkin dari segi infrastruktur yang ada di sekolah misalkan, atau infrastruktur di luar sekolah misalkan dari lingkungan sekolah, itu akan dijadikan konsep untuk
penerapan P5. Jadi nanti akan kita lihat contoh dari penerapan P5 sendiri, kemudian bagaimana mekanismenya dan alur-alur yang diterapkan supaya bagaimana konsep P5 ini berjalan di setiap satuan pendidikan. Baik, untuk pengawas mungkin ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang P5 ini, kebetulan Pak, sebagai informasi saya hari ini hadir tentang P5. Tapi di semua tinggal saya belum sentuh. Apa karena saya berpikirnya di sana kan sudah ikut PKP. Namun setelah Wakaturnya membawa OSP-nya kepada saya untuk divalidasi, verifikasi, sudah 2 kali dibawa. Tapi saya bilang tolong diperbaiki dulu. Mulai dari visi misi, pengorganisasian pembelajaran, sampai pada perencanaan. Pada perencanaan pembelajarannya sempat saya baca itu tentang, karena di situ saya lihat judulnya Modul Ajar P5. Sempat saya baca itu ternyata di rumah ini terbuka bisa, jadi saya baca. Saya baca masih seperti RP, padahal kan P5 judulnya. Oh, belum paham. Makanya rencana sebenarnya hari ini mau ke sana untuk memberikan sedikit pemahaman seperti apa yang saya pahami. Saya terinspirasi dari modul yang dari SMA dari sempat saya baca tentang pemilihan dosis di dari demokrasi. Ini saya nanti judulnya saya perhatikan. Saya sudah selesai di modulnya, nanti saya perlihatkan. 3 hari saya rancang itu sampai pada sesinya. Saya rubah, tapi saya rubah topiknya menjadi lingkungan demokrasi di lingkunganku. Saya rubah. Karena ini tidak jadi topik, beda dulu. Kalau saya katakan pemilihan ketua OSIS itu terlalu spesifik tapi kalau saya bilang demokrasi di lingkunganku itu akan lebih luas. Dan diangkat tema adalah suara demokrasi. Dan alhamdulillah sudah selesai kemarin saya bikin itu sampai pada asesmen. Tapi fasilitator di asesmen ini saya mendapat kendala. Kendalanya adalah pada formatif. Mungkin kita bisa seiring ini karena di formatifnya P5 itu penilaiannya kan 4. Pendidik, peserta didik, teman sejawat atau peserta didik, diri sendiri, kemudian masyarakat. Ini pernah berkembang diskusi antara saya, Pak Lukman di Menari dan selalu tentang ini model pembelajaran berbasis proyek. Pak Lukman dia memberi pernyataan bahwa tidak selamanya P5 itu harus dalam bentuk proyek. Tapi kalau kita maknai, saya maknai pada saat itu saya bilang ya kita masuk ini model pembelajarannya mungkin. Oh iya. Nah sekarang model pembelajaran berbasis proyek itu intinya artinya tidak boleh tidak ada di dalam setiap pelaksanaan proyek. Model ini kan model, tetapi boleh didukung oleh model lain, biasanya query, pemecahan masalah, ada 8 itu model pembelajaran. Tapi saya bilang katakan hal itu sifatnya mendukung. Tapi inti daripada model pembelajaran pada P5 adalah pembelajaran berbasis proyek. Kalau kita coba cari itu ya kami. Jadi ada 8 model. Yang lain itu bisa kita pakai, tapi sifatnya mendukung.
model itu. Tapi yang inti adalah pelaksanaan P5 model pembelajaran yang kita pakai adalah model pembelajaran berbasis proyek. Ya, itu intinya. Kemudian, jadi saya berharap ini persoalan tadi yang terlibat di dalam tim fasilitator dan koordinator tidak ada urusan dengan guru mapel. Tidak ada urusan dengan guru mapel, tapi yang berurusan hanya guru. Kan terpidana di Permen 5 anak itu yang menyatakan di situ bahwa tema adalah wadah. Jadi tema adalah wadah guru mata pelajaran. Tema yang dimaksud tema di P5 itu. Sekarang dia direvisi di Permendikbud 262 yang berubah menjadi tema adalah wadah beberapa cara pandang dari pendidik dan peserta didik. Berarti bahwa itu menyatakan bahwa guru mapel tidak ada urusan dengan tema. Jadi tidak ada urusan dengan tema. Jadi nanti Bapak Ibu kalau membentuk fasilitator dan koordinator tidak perlu diurusi apa mapel apa terkait dengan ini, tidak perlu. Jadi tidak ada urusan. Yang jelas dia guru, itu saja persoalan itu. Kemudian pertanyaan tadi tentang GP, ya, karena GP ya, GP pernah satu kali dijelaskan deklarasi di atas di waktu di hati bahwa GP Intra harus sama dengan GP ya, GP Intra harus sama dengan GP P5 dari tiap mapel. Dan misalnya kalau agama kan intranya 2 GP, P5-nya 1 GP. Pada pelaksanaannya baik intra maupun P5 harus sama-sama 3 GP. Maksudnya. Nah, oleh karena itu diregulasikan diamanatkan, saya sampaikan bahwa pelaksanaan P5 itu 20% sampai dengan 30% GP-nya dari total GP per tahun. Nah, itu hari saya beri gambaran. Kalau di sekolah binaan saya beri gambaran. Coba untuk kelas 10 ini kita hanya ambil 25%. Tentu dimana berarti 20 sampai 30%. Berarti intra adalah 72%, P5-nya 25%. Tetapi di kelas 11, dari sekolah penggerak yang 2 ini di luar, saya rubah. Coba di kelas 11. Mengapa? Karena ada kelompok pilihan ya. Di kelas 11 kita pakai P5-nya hanya 22,22%. 22, melanggar karena tadi 20 plus sampai 30%. Itu kalau di sekolah penggerak begitu karena dia sudah ada kelas 11-nya. Tapi yang belum masih kelas 10 tadi saya sarankan untuk 25% untuk P5, berarti 75% untuk intra. Itu. Kemudian pelaksanaan P5-nya saya menyarankan di setiap IHP coba kita sistem blok saja dulu. Makanya di tingkat SMA saya ini kebetulan saya pimpinannya itu P5-nya nanti mulai pada minggu ketiga Oktober. Minggu ketiga Oktober, 4 Oktober sampai akhir November karena 2 tema. Jadi masing-masing tema 3 pekan. Pelaksanaannya terserah mau bergantian antara satu tema dengan tema ataukah sekali satu tema dulu 3 pekan, terserah ketentuan. Nah, itu tentang dilema. Kemudian nanti barangkali bisa didiskusikan kepada para fasilitator. Ya, karena juga saya di modul itu Bapak ada namanya relevansi proyek
dengan peserta didik, dengan pendidik, dengan satuan pendidikan. Ini biasa saya narasikan ini balik-balik, jadi mungkin nanti kita bisa kali menyamakan persepsi bagaimana menyusun relevansi proyek ini dengan satuan pendidikan, peserta didik dan pendidik. Itu. Kemudian di modul itu kan apa disampaikan dari fasilitator bahwa di setiap modul itu ada namanya tahapan. Di setiap tahapan ada langkah-langkah yang dimaksud tadi. Langkah-langkah itulah akan dijabarkan dan diberikan KP dengan ini berapa. Kalau di satuan pendidikan yang saya sudah lihati, saya perkenalkan ada 5 model tahapan. Ada 5 model tahapan. Saya perkenalkan, silahkan satuan pendidikan memilih tahapan mana yang mau dipakai. Bisa salah satunya. Jadi saya perkenalkan semua. Kemudian jadi saya serahkan satu pendidikan memilih yang mana mau dipilih. Kemudian karena Anda bilang fasilitator tadi akan intervensi, saya tidak seperti itu. Kemudian dalam hal kuliah apa yang disampaikan tadi, perkembangan antara fase, dan inilah nanti yang masuk di rapor pendidikan, mulai dari BB, MB, SBH dan SD. Saya perkenalkan 4 cara satuan pendidikan. Pilih lagi mana yang termudah menurut kita. Saya perkenalkan 4 cara yang jelas bahwa yang mau dicapai adalah ini. Di sini ada namanya kompetensi, ada namanya konten. Jadi boleh merubah kompetensinya dan boleh juga merubah kontennya. Atau sekalian copy saja yang ada pada SKB SKAP 009. Tapi kalau tingkat SMA mulai dari atas ke bawah mengcopy sampai pada didapat belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Hanya saja ada pendapat lain, tapi ini tidak masalah lagi. Pendapatnya pendutan dari bidang. Dia katakan bahwa kalau target capaian yang ada pada SKB SKAP itu 009 itu bisa dijadikan pada posisi sudah berkembang sesuai harapan. Jadi berkembang sesuai ISA. Hanya saja dia sangat berkembang, kita buat kembali dia punya kompetensinya yang lebih sulit lagi untuk dicapai. Itu Pak Jodan. Tapi semua hampir sama sebenarnya, tergantung kita. Yang jelas yang mau dicapai adalah target capaian yang ada pada SKB. Itu tidak. Apapun modelnya. Nah, itu pakai gambarannya Bapak Ibu, saya tidak mengajari. Ya, jadi mungkin diskusi kita tentang rubrik ini karena kesulitan memang Bapak di asesmen. Kenapa? Kita harus mampu, tim positif harus mampu membuat indikatornya dari setiap sub elemen yang terkait dengan topik. Kalau kerja sama sub elemennya apa indikator yang mau dinilai? Dalam hal elemen kolaborasi misalnya. Itu yang kesulitan teman-teman itu mengurai sub elemen, menentukan indikator-indikator apa yang mau dinilai di situ, di sub elemen itu. Sesuai dengan topik. Itu barangkali gambarannya Pak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Bapak Pengawas. Saya kira kita sudah tercerahkan juga mengenai tentang P5 ini seperti apa. Jadi ada mekanisme-mekanisme yang harus dilakukan, ya. Ada tahapan-tahapan yang bisa diambil pada saat kegiatan P5 ini. Kemudian bagaimana konsep atau metode pelaksanaan nanti yang akan dilakukan. Kemudian untuk proses penentuan DP-nya, jadi misalkan di P5 nanti itu ada tahap pengenalan, ya. Kemudian ada
konteksnya seperti apa, kemudian di bagian akhir, ya, di bagian setelah pengenalan itu ada bagian aksi, kemudian nanti ada refleksi, ya, kemudian yang terakhir sebagai bahan evaluasi itu ada tindak lanjut. Jadi ada 4 nanti tahapan yang akan dilakukan pada saat kegiatan proses P5 ini. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya serahkan ke fasilitator. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak. Baiklah Bapak dan Ibu. Jadi tadi kita sudah mengerjakan LK1. Jadi ada beberapa hal yang kita sudah bisa ambil kesimpulan. Yang pasti bahwa perlu dipahami bahwa P5 ini tidak ada kaitannya dengan kegiatan intrakurikuler. Itu yang perlu dipahami, dan tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran. Itu. Jadi jangan dikaitkan antara proyek P5 dengan mata pelajaran. Jangan sampai dikatakan P5-nya agama, P5-nya bahasa Indonesia. Tidak ada seperti itu. Itu yang bisa kita simpulkan. Baiklah, kita lanjut ke materi yang kita akan kerja lagi ini sebentar di LK2. Saya kira ada semua LK yang dikirim oleh Pak Amin tadi di link yang dibagikan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan di situ sebelum kita mengerjakan LK2. Kita diharapkan untuk, tolong ditayangkan Pak PPT-nya ya. Ya. Jadi kita lanjut ke eksplorasi konsep. Di sini peserta diharapkan untuk membaca ringkasan materi tentang konsep teknik fasilitasi partisipatif. Itu sudah dibagikan di link tadi. Kemudian membaca contoh rancangan model proyek pemetaan profil Pancasila pada satuan pendidikan. Jadi pada kegiatan kita hari ini kita akan banyak berdiskusi Bapak dan Ibu. Mungkin seperti yang terjadi tadi, ada banyak hal ya, banyak hal yang kita alami, kesulitan-kesulitan di saat kita menyusun P5. Maka pada pertemuan kita hari ini kita bisa berdiskusi ya, baik dari sekolah SMA, SMP, banyak-banyak berdiskusi tentang, karena memang terus terang apa yang disampaikan oleh Pak Pengawas tadi bahwa kadang kita masih banyak kesulitan-kesulitan di dalam penyusunan P5 ini, terkhusus pada saat evaluasinya atau penilaiannya. Jadi silakan Bapak dan Ibu membaca ringkasan materi tentang konsep teknik fasilitasi, kemudian membaca contoh rancangan model proyek pemetaan profil Pancasila. Selanjutnya setelah itu dibaca Bapak dan Ibu, dibuka LK2 untuk kita kerjakan. Ya, saya persilakan Bapak dan Ibu. Ya. Jadi nanti sebentar setelah selesai LK2 kita diskusi kembali mencari solusi seperti apa P5 itu yang akan kita lakukan di satuan pendidikan masing-masing. Dipersilakan Bapak dan Ibu. Yang ketiga, identifikasi media atau alat peraga yang diperlukan untuk mendukung eksplorasi ide murid. Yang keempat, silakan tentukan 5 sampai 10 pertanyaan ya, pemantik yang efektif untuk menggali ide murid yang berkaitan dengan topik terpilih. Selanjutnya silakan menyusun skenario atau rencana kegiatan diskusi
diskusi kelompok bagi murid untuk mempertajam ide-ide terpilih. Ya. Jadi sebentar kita akan coba-coba melakukan simulasi seperti apa rencana awal dari P5 ini sesuai dengan petunjuk pada RK2 itu. Ya. Ini untuk kelompok SMP bisa menuju siapa kepala sekolah, siapa guru, siapa murid, ya. Untuk simulasi tentang penyusunan P5 ini.